Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan. Rahayu. Perkenalkan, saya Analius Kiawa, salah satu dosen dari program studi Ilmu Pemerintahan Jenjang Strata 1 Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Yogyakarta. Pada kesempatan ini, izinkan saya dalam membuat video ini sebagai syarat untuk melengkapi bagi peserta sertifikasi dosen gelombang 1 2025, yaitu tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang sering disingkat dengan PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, mata kuliah yang akan saya jadikan contoh dalam video ini yaitu mata kuliah pokok, mata kuliah wajib di program studi dan pemerintahan, yaitu desentralisasi dan otonomi daerah dengan beban 3 SKS. Mata kuliah ini disampaikan dalam dua format, secara luring dan daring, dengan metode DIA atau yang biasanya disebut adalah Delivery, Interaction, and Assessment, yang memang menjadi satu model supaya memudahkan dan mencapai capaian dari proses pembelajaran. Secara umum, deskripsi mata kuliah ini menggambarkan tentang desain untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan kapabilitas bagi mahasiswa dalam melakukan analisis terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk capaian mata kuliah, secara khusus di program studi dan pemerintahan, telah ditentukan yang pertama adalah mampu dan terampil melayani masyarakat, memetakan dan menganalisis masalah yang berbasis pada kebutuhan masyarakat, dan mengaplikasikan IPTEX untuk penyelenggaraan pemerintahan di semua tingkat, serta mampu mengambil keputusan secara tepat, bersinergi, berkinerja mandiri, dan bermutu, bertanggung jawab atas pekerjaan dengan bersandar pada konsep dasar pemerintahan, asas desentralisasi, asas pemerintahan, dan demokrasi. Pelayanan sektor publik yang didukung, penguasaan teknologi informasi pemerintahan, kepemimpinan dan etika pemerintahan dengan tetap berlandaskan pada ketakwaan, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kemanusiaan, menunjukkan sikap bertanggung jawab dan mandiri pada pekerjaan serta berkontribusi pada peningkatan mutu kehidupan masyarakat. CPL kedua, mampu menganalisis masalah-masalah kebijakan yang berkaitan dengan pemerintahan daerah dan kewenangannya, melakukan evaluasi dan membangun gagasan dalam menyelesaikan berbagai macam permasalahan pemerintahan yang didukung dengan konsep pemerintahan dan pemahaman regulasi tentang desentralisasi dan otonomi daerah, serta memiliki daya juang untuk berkontribusi pada peningkatan mutu kehidupan masyarakat. Kompetensi umum bagi alumni, bagi mahasiswa yang menyelesaikan studi di program studi pemerintahan APMD Yogyakarta, secara khusus dalam mata kuliah desentralisasi otonomi daerah, yaitu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keilmuannya. Dan untuk kompetensi khusus, yaitu mampu melakukan analisis terhadap kondisi regional, nasional, dan global yang menyangkut masalah-masalah pemerintahan. Capaian pembelajaran mata kuliah atau yang sering disebut dengan CPMK ada 3 poin. Satu adalah mahasiswa mampu memahami esensi konsep dasar
dan prinsip sistem pemerintahan daerah di Indonesia. 2. Mahasiswa mampu memahami konsep distribusi kekuasaan dalam level vertikal, federasi, desentralisasi, otonomi daerah, pemerintahan daerah, dan dinamika politik lokal. 3. Mahasiswa mampu menyajikan dan menganalisis dinamika, tantangan, dan peluang pemerintah daerah dalam mencapai keefektifan kelembagaan daerah. Pada mata kuliah ini, pokok-pokok pembahasan ada 14 poin, karena ini ada pertemuannya 14 kali, di mana 14 kali tatap muka dan ditambah dengan UTS dan UAS. Untuk pokok-pokok pembahasan mata kuliah, 1 adalah definisi dan konsep pemerintahan daerah, 2 etimologi dan perkembangan studi pemerintahan daerah, 3 sejarah pemerintahan daerah di Indonesia, 4 teori-teori dalam pemerintahan daerah, 5 konsep desentralisasi, dekonsentrasi, dan otonomi daerah, 6 pembentukan daerah di Indonesia, 7 penyelenggaraan dan pengawasan tata kelola pemerintahan daerah, 8 kedudukan dan peran OPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, 9 organisasi dan manajemen pemerintahan daerah, 10 sistem pemilihan eksekutif dan legislatif daerah, 11 sistem manajemen pemerintahan daerah, 12 pembentukan pemerintahan daerah di Indonesia, 13 kearifan lokal dalam pemerintahan daerah, dan keempat tantangan dan masa depan pemerintahan daerah di Indonesia. Untuk referensi cukup banyak, tapi kami akan mengambil poin-poin penting yang menjadi referensi inti dalam mata kuliah ini, yaitu referensi buku yang ditulis oleh Abdul Rojil tentang pelaksanaan otonomi luas dan isu federalisme sebagai suatu alternatif, Abdurrahman dengan judul beberapa pemikiran tentang otonomi daerah. Habis itu selanjutnya adalah Ceman JS dan Rondinelli dengan judul Decentralization and Development, Policy and Implementation in Developing Countries. Devi, Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah di Indonesia. Konyer Diana dengan judul Decentralization and Development, A Framework for Analysis. Eko Sutoro dengan judul Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa. Haynes Roberts dengan judul Organization, Theory, and Local Government, The New Local Government Series. Hidayat Syarif dengan judul Membangun Format Baru Otonomi Daerah. Jimung Martin dengan judul Politik Lokal dan Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah, Yayasan Pustaka Nustama. Maas Arthur, Area and Power, A Theory of Local Government. Jaili Rusli dengan judul Pembangunan Berkelanjutan dalam Bingkai Otonomi Daerah. Adapun referensi yang bersumber dari regulasi-regulasi yang menyertai mata kuliah ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk penilaian mata kuliah ini dibagi dalam 5 komponen. Yang pertama adalah kehadiran di kelas dengan bobot 10%, partisipasi di kelas 15%, tugas dan presentasi 20%, UTS 25%, dan UAS 30%. Total 100%.
Untuk metode pembelajaran dalam menyampaikan mata kuliah desentralisasi otonomi daerah ini digunakan 4 pendekatan. Yang pertama adalah presentasi, yang kedua adalah discovering learning, yang ketiga adalah case study, dan keempat adalah problem based learning. Berikut contoh video pembelajaran yang secara langsung dilakukan di kelas, kami sajikan terlampir. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat semuanya. Kira alam kumisnya di sini, nggak ada kumis dikit. Baik, teman-teman sekalian, kita hari ini belajar satu konten yang baru yang bagi semua mahasiswa itu pada umumnya ini penting karena berhubungan dengan namanya daerah dan pemerintah pusat. Ada pusat, ada daerah. Materi pada hari ini adalah tentang desentralisasi otonomi daerah. Teman-teman sekalian, sebenarnya pernah dengar kalimat otonom? Pernah. Otonom ya? Anda merasa otonom nggak? Ya. Contohnya apa? Kebebasan kita untuk berekspresi. Seperti apa? Kebebasan ya. Kebebasan itu lebih kalimatnya adalah free ya. Ada lagi? Otonom. Kemudian yes, mandiri, mengatur diri sendiri. Dan dalam konteks negara, kita di Indonesia mengenal namanya desentralisasi dan otonomi daerah. Ya. Salah satunya adalah dimulai dari Undang-Undang 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah setelah pasca reformasi. Ya, Indonesia mulai tergugah bahwa kenapa negara ini begitu luas. Gambarnya di atas ini, teman-teman sekalian. Indonesia seluas itu. Siapa yang pernah sampai di sini? Cuma berapa angkatan? Di mana? Di Lampung Selatan, itu berarti di sini. Ada yang pernah sampai di sana? Yang ada namanya Jam Gadang. Di mana itu Jam Gadang? Sumatera Barat. Terkenal dengan makanan apa? Rendang. Rendang. Makanan dunia. Kota Rencong. Di mana kah itu? Ya. Teman sekalian, siapa yang pernah sampai di sini? Yang huruf H ya. Ibu sudah kemana saja? Tidak kemana-mana ya. Ada yang pernah sampai di sini? Selain asli Papua, selain video dari Papua. Ada yang pernah? Kamu asli dari sana, aduh. Ibu pernah sampai di sini? Ibu sudah kemana saja? Bantul. Biasa sekali lah jalan-jalan ya. Sulawesi, Toraja terkenal dengan kebudayaannya. Ke Bali terkenal dengan kehidupan Balinya. Culture budayanya adalah hidup. Datang ke Sumatera Utara, culture-nya adalah Batak. Ya, datang ke Padang, culture-nya adalah Minangkabau dan sebagainya. Baik, teman-teman sekalian, saya akan mulai pengantaran dengan political will. Kenapa sih setiap orang itu diberi? Kenapa teman-teman itu harus mandiri? Semua itu misalnya perasaan di suami sendiri. Jadi kayak ditinggal terus dengan diri. Ini falsafah sekali. Teman-teman sekalian, hidup itu adalah memang diciptakan untuk menghargai dirinya sendiri.
mandiri, merawat diri sendiri, bertanggung jawab, ya, bermanfaat bagi orang lain. Dalam konteks negara sama halnya juga. Negara yang memahami begitu luas Indonesia, maka tidak mungkin pemerintah pusat dalam satu ketukan selesai. Caranya adalah dengan mendistribusikan kewenangan kepada lokal, yaitu namanya pemerintah daerah. Dan itu butuh kesungguhan hati, namanya political will atau political yang baik, ya, atau bahasa sebenarnya goodwill, ada kehendak baik bahwa lokal dipercaya untuk mengurus dirinya sendiri. Anda merasa nggak daerahmu sudah bisa mengurus dirinya sendiri? Belum. Kenapa toh? Masih butuh bantuan Bantuan siapa? pemerintah. Oh, ini juga pemerintah. Ayo kata sekalian, afirmasi ini mengatakan begini: tidak ada kehendak yang buruk dalam bertindak. Ya. Jadi sesungguhnya tidak ada kehendak yang buruk. Ya, kalau teman-teman berangkat tujuannya kuliah, itu kehendak baik. Tinggal ketika sampai di kampus, benarkah kuliah atau tidak? Benar nggak? Pamit sama orang tua, Pak, Bu, saya mau kuliah. Sampai di kampus sudah benar tenang. Dolan, handphone, usahanya malah nggak pernah belajar. Ya teman-teman sekalian, ini adalah spirit tentang memahami tentang namanya otonom dan mandiri. Ada yang pernah kenal ini? Nah, siapa yang bisa menyebutkan 5 suku terbesar di Indonesia? Saya kasih sepeda, tapi nanti ambil sendiri di tokonya ya, bayar sendiri. Sebutkan 5 suku besar selain tanah Papua yang saudara tahu di Indonesia. Oh iya, suku Jawa ya, tempat kita berbicara ya. Oke, suku mana lagi? Betawi, nah, Betawi ya, Betawi ya. Oke, suku mana lagi? Oke, ketiga, kedua. Nanti sepedanya dibagi ya. Suku Jawa, suku Betawi tadi sudah 3. Suku Batak ya, Oras lah ya. Oke, selanjutnya. Dayak, terkenal ya. Kalau sekalian dengan manik-maniknya ya, dengan burung di kepalanya, namanya burung enggar ya. Teman-teman sekalian, jadi Indonesia itu kaya, majemuk adalah kata budayanya banyak, ya, keyakinannya majemuk, bahasanya majemuk, ya. Kita terlahir dengan makanan-makanan yang unik. Teman-teman dari luar Jogja sudah familiar dengan namanya gudeg. Sudah bisa makan gudeg? Kenapa kemana digaruk-garuk ya? Gudeg itu enak. Kalian tahu gudeg? Ya. Nah, itu ketika seorang wanita memasak dan makanannya enak, maka waktu zaman kolonial dia bilang sama istrinya, oh makan masakanmu gudeg. Namanya. Ya. Bahasa. Ya sangat masuk bahasa lokal. Bahkan di Jawa saja bahasa Jawa itu variatif. Jogja, Jawa Tengah, Ngapak, Surabaya, ya, Bandung, Jakarta yang merasa diri seringkali tidak memposisikan sebagai Jawa, padahal ada di tanah Jawa. Ya, saya di sini kalian ke Jakarta dari mana? Jogja, oh dari Jawa, iya. Saya bingung, ya. Ini teman-teman sekalian bisa senyum dia ya. Begitulah hidup. Teman-teman sekalian, kita lanjutkan juga cepat ya, teman-teman punya bahan. Ada sebuah tulisan besar dan ini penting teman-teman para mahasiswa untuk membangun dasar berpikir tentang bernegara, terutama memahami keberadaan pemerintah. Negara itu tidak boleh menjadi hamba bagi penguasa, tidak boleh menjadi hamba bagi pemodal, dia harus menjadi hamba bagi rakyat, karena dia lahir dari rakyat.
dan dia representasi rakyat. Sokrates menyampaikan itu dalam memaknai negara yang operasionalnya adalah pemerintah. Nah, teman-teman sekalian, ini perlu dipahami dalam otonomi itu tujuan semangatnya adalah supaya terciptalah pelayanan itu. Pemerintah itu bukan sebagai atasan, tapi dia sebagai pelayan warga. Pemerintah itu lahir dari mana? Dari rakyat. Yang milih bupati siapa? Kedaulatan itu di tangan siapa sih? Salah satu daulat kan? Ini adalah kritik-kritik poin bagi orang pemerintahan, mengkritik dirinya sendiri. Apa yang salah dalam konteks berpemerintahan? Kita lanjutkan teori kedua, Thomas Aquinas. Dia menyatakan menarik teman sekalian, negara lahir karena eksistensi manusia sebagai makhluk sosial. Negara itu lahir karena satu sama lain saling membutuhkan, mulai dari keluarga. Ada yang di sini pengen lahir, habis itu nanti mati, buat lubang sendiri, masuk sendiri, tidak perlu ada orang lain. Ada yang di sini lahir dari tembok? Tidak ada. Itu menunjukkan bahwa kita saling membutuhkan. Dalam konteks negara, itu spiritnya. Maka teman-teman sekalian, saya akan lanjutkan dengan ini. Desentralisasi itu ada berangkat dari kalimat sentralistik dan desentralisasi. Nah, ini adalah sentralisasi pemerintahan yang terpusat. Segala sesuatu diatur oleh pemerintah pusat, mulai dari Anda bangun sampai tidur, apapun aktivitas birokrasi diatur oleh pemerintah pusat. Apa dampaknya? Pemerintah lokal tidak punya inovasi untuk menggerakkan pemerintahan dengan melihat lokal. Contoh, di Jakarta paham nggak kebutuhan dibantu? Coba aja tanya sama para menteri kita, belum tentu teman-teman. Yang paham itu adalah lokal. Kira-kira Pak Menteri tahu kebutuhan di tanah Papua? Kalau nggak pernah hadir, tidak. Yang lebih paham siapa kira-kira? Iya, warga setempat, pemerintah setempat, mulai dari kepala kampung, teman-teman sekalian yang dari luar Jogja, ada yang dari luar Papua, di Papua namanya kepala desa, kepala kampung, camat namanya distrik. Ya, jadi nanti kalau distrik, oh jangan distrik PLN, ya. Baik, teman-teman sekalian, ada namanya desentralisasi. Ini adalah gambaran desentralisasi. Ya, ada pendistribusian kewenangan kepada pihak-pihak lain, terutama kepada pemerintah daerah, dalam hal ini adalah provinsi dan kabupaten kota. Ya, perlu dipahami bahwa keberadaan gubernur itu adalah sebagai kepala daerah dan juga representasi perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Oke, teman-teman sekalian, ini adalah motivasi-motivasi dari desentralisasi itu sesungguhnya adalah otonomi itu sebagai hak, otonomi itu sebagai kewenangan, dan otonomi itu sebagai prestasi. Ya, daerah juga harus sanggup menerima kewenangan. Ada pertanyaan? Silakan. Melihat kondisi Indonesia sekarang, apakah desentralisasi benar-benar memperkuat kemandirian daerah atau justru menciptakan ketimpangan baru antar daerah? Oke, baik. Pertanyaan yang sangat menarik, teman-teman sekalian, dan ini adalah kritik poin bagi teman-teman mahasiswa sebetulnya. Desentralisasi itu spiritnya baik. Bahkan kalau dipahami lebih dalam, menghadirkan negara lebih dekat mendengar suara warga. Jadi pemerintah itu semakin hadir sejak waktu pada warga. Nah, titik lemahnya di mana? Ini bukan pada sistem, tapi ini adalah pada perilaku birokrasi atau tindakan-tindakan birokrasi yang seringkali tidak lagi meletakkan diri sebagai pelaku, tapi menjadi hamba, menjadi tuan bagi warga. Kita butuh effort, tanggung jawab besar untuk membangun negeri ini. Orang-orang yang harus jujur, yang berintegritas dan punya keinginan untuk membangun negeri ini menjadi Indonesia raya. Gitu ya. Kayak lagi.
Baik, nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Teman-teman sekalian silakan simpan pertanyaan Anda. Nanti setelah pertemuan ini Anda boleh baca-baca berbagai referensi. Di akhir materi ada beberapa referensi, teman-teman boleh baca dan pertemuan berikutnya bisa dibahas. Nanti ada pertanyaan, kita mulai dengan pertanyaan, teman-teman memberikan dan saya akan merespon kembali. Minggu depan, ya seperti biasa pada umumnya mahasiswa akan bisa berikan penugasan yang menarik. Karena ini adalah otonomi daerah, silakan Anda cermati daerah Anda. Saya akan berangkat dari pertanyaan tadi saudari kita, sudahkah daerah Anda itu merasa otonom? Cukup jelas? Bingung? Alhamdulillah. Berarti teman-teman berproses. Kalau bingung berarti ada keinginan untuk mencari tahu kebingungan. Itu adalah proses dinamika mahasiswa dan belajar. Terima kasih teman-teman sekalian. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan tutup kelas hari ini. Dan silakan Anda cari referensi lain, buku, jurnal di YouTube, media-media sosial yang bisa membangun supaya teman-teman punya referensi. Oke, terima kasih untuk hari ini. Saya tutup dengan gambar terakhir saya. Ya. Ini materinya banyak, nanti kita. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekian video pembelajaran pada mata kuliah Desentralisasi dan Otonomi Daerah di program studi Ilmu Pemerintahan Strata 1 Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Yogyakarta. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan bagi tim penilai sertifikasi dosen gelombang 1 2025. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera.